merugi, sangat merugi, sangat merugi. Oleh karenanya Allah katakan mereka dengan akhsarun, orang yang paling merugi. Kemudian Allah berfirman, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran itu diterima, diserahkan Al-Quran, tulaqqa, yakni Allah ja'alaka laqiyan, yaitu engkau benar-benar menerima Al-Quran, min ladun dari sisi Allah. Ladun maknanya indah, tetapi dia lebih khusus. Itu benar-benar penekanan, benar-benar dari Allah. Benar-benar dari Allah. Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Yang Allah sifati dirinya dengan hakimin alim, yang dia maha hakim, maha bijak. Apa yang dimaksud dengan nama Allah Al-Hakim? Al-Hakim adalah Dzul Hukmi wa Dzul Hikmah. Dzul Hukmi wa Dzul Hikmah, yaitu segala hukum yang berlaku harus hukum Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh perbuatan Allah pasti dibangun di atas hikmah. Tidak ada Allah berbuat sesuatu sekedar main-main, iseng-iseng, tidak ada. Semua yang Allah putuskan di alam semesta, yang Allah takdirkan, tidak ada main-main. Semuanya pasti ada hikmahnya. Makanya kalau kita terkena musibah, kita tahu di balik itu pasti ada hikmah. Kita bilang apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita tanya orang, gimana istrimu? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Jadi semua perbuatan Allah pasti ada apa? Hikmahnya. Karena dia Dzul Hikmah, disebut Al-Hakim. Dan dia disebut dengan Al-Hakim karena dia yang hukum dia yang berhak untuk dijalankan, bukan hukum manusia. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka ingin hukum jahiliyah, hukum selain Allah? Saya sering sampaikan hal ini, manusia sepakat bahwasanya alam semesta ini ada aturan, tatanan, ada rules yang berjalan di alam semesta ini. Yang aturannya sangat muhkam, sangat profesional, sangat mantap, sangat teratur, sangat detail, sangat teliti. Sehingga matahari berjalan pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, panasnya matahari bisa konstan berjuta-juta tahun, dan macam-macam aturan semua. Dan orang yang melihat alam semesta berkata, sungguh luar biasa yang menciptakan kehebatan alam semesta ini, sungguh sangat rumit, sangat ruwet, tetapi dia bisa menjalankan aturan dengan sempurna, aturan alam semesta. Keterkaitan langit, keterkaitan bumi, isi langit, isi bumi, apa saja dalam bumi, benda-benda apa, macam-macam, semua yang bikin ini sangat hebat dalam mengatur aturan. Baik, ketika pembuat aturan alam semesta ini bikin aturan buat kita di atas muka bumi untuk kesehatan kita, karena kita ini makhluknya, wanita begini, pakai jilbab, laki-laki begini, tidak boleh begini, kita bilang enggak, kali itu enggak. Saya punya aturan sendiri yang lebih bagus, itu kan? Padahal dia mengakui aturan alam semesta, tidak ada yang bisa bikin seperti alam semesta ini, enggak ada yang bisa bikin. Dia akui kehebatan Allah ketika menjalankan hukum kauni di alam semesta, menunjukkan akan hebatnya Sang Pencipta. Ketika Sang Pencipta tersebut turunkan hukum buat dia untuk dia jalani, dia enggak mau. Saya bikin aturan sendiri, lebih maslahat bagi saya. Tentu itu adalah kebodohan yang nyata. Maka kita umat Islam harus terima apa yang Allah Rasulnya turunkan, kita terima sesuai hawa nafsu atau tidak. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kata Allah berikan nikmat kepada kita, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Seandainya Rasulullah ikuti kemauan kalian semua, akan menyusahkan kalian. Jadi aturan bukan ikuti hawa nafsu manusia. Allah turunkan yang maslahat bagi apa? Manusia. Maka kita tinggal terima. Baik, setelah itu Allah sifati dengan alim. Alim, Al-Quran turun dari yang maha hikmah dan maha ilmu, ya. Allah mengetahui tentang yang masa lalu maupun yang akan datang. Makanya kemudian dan semua yang Allah sampaikan di Al-Quran pasti ada pelajaran. Maka ini sebagai muqaddimah untuk Allah cerita tentang kisah Nabi Musa. Ingatlah, kisah Nabi Musa ini yang menceritakannya adalah Hakimun Alim, yang maha bijak dan maha berilmu mengetahui segala sesuatu. Makanya di antara mukjizat Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang masa lalu. Kisah-kisah Nabi Bani Israel, padahal Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak pernah interaksi dengan Bani Israel, tidak pernah baca Taurat dan Injil. Tapi dia bisa cerita tentang kisah Nabi Musa dengan detail. Kenapa? Karena yang mengabarkannya adalah Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui gaib baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kita lanjutkan paragraf berikutnya. Satu paragraf sudah selesai. Paragraf berikutnya,
Kita lanjutkan. Baik, kita lanjut ayat ke-7. Sekarang baru jam 7:30. Setengah jam lagi. Kuat? Kuat Ustaz. Kuat Ustaz harusnya gitu. Kuat? Masya Allah. Kita lihat aja. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kisah para nabi, di antara kisah Nabi Musa, kemudian nanti Nabi Sulaiman. Baru kita kisah Balkis ya. Pertama kisah Nabi Musa, sedikit satu paragraf. Demikian, jadi kalau kita belajar Quran kita satu paragraf berikutnya apa keterkaitan paragraf sebelumnya dengan paragraf sesudahnya, disebut dengan ilmu at-tanasub, tentang munasabah. Keterkaitan antara ayat 1 dengan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, antara paragraf 1 dan paragraf setelahnya. Baik, Allah berfirman, "Idz qala Musa li ahlihi inni anastu nara." Tatkala Musa alaihissalam berkata kepada istrinya, "Inni anastu nara," yaitu aku merasakan ada api. Anastu itu ahsastu, yaitu aku merasakan ada api. Maksudnya aku melihat api dari kejauhan. Sa'atikum minha bi khabar, aku akan membawa kepada engkau khabar dari api tersebut, au atikum bisyihabin qabas, atau aku akan membawa kepadamu suluh api, yaitu saya akan bawa api dari sana, kayu dikasih nyala untuk bawa ke sini. Buat apa? La'allakum tastalun, agar kalian nyaman ya. Cerita ini adalah potongan dari kisah Nabi Musa. Sederhananya, singkatnya, nanti akan mungkin dijelaskan dalam surat Al-Qasas. Tapi intinya Nabi Musa waktu kecil dibuang oleh ibunya di Sungai Nil, kemudian diambil oleh Fir'aun dan istrinya jadi anak angkat. Sehingga Nabi Musa tumbuh besar jadi orang yang kuat. Suatu kejadian Nabi Musa menolong seorang Bani Israel yang dizalimi oleh seorang Kipti, yaitu sukunya Fir'aun. Akhirnya Musa pukul, akhirnya mati. Ketika orang ini mati, Musa pun kabur jadi buronan. Jadi buronannya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dia pun kabur dari Mesir ke Madian. Mesir ke Madian. Kalau di peta, Mesir di sini, Madian di sini. Jadi Mesir di benua Afrika, Madian di benua Asia. Jadi dia pergi antar benua. Subhanallah, kabur. Mungkin 1000 kilo lebih. Makanya lihat peta, oh ternyata jauh Nabi Musa jalan. Kabur. Setelah itu sampai di sana dia ketemu dengan 2 orang wanita, dia tolong ambilkan air, kemudian diundang makan, kemudian ketemu bapaknya, jadi bapak mertua akhirnya nikah sama seorang wanita tersebut, kemudian bayar maharnya 10 tahun jadi tukang kebun, ngurus kambing, jadi gembala kambing. Setelah 10 tahun kerja, Nabi Musa ingin pulang lagi ke Mesir. Kata sebagian ahli tafsir, Nabi Musa rindu kepada keluarganya, ingin lagi ketemu mamanya, ketemu kakaknya, Nabi Harun, ketemu kakak perempuannya, rindu ingin ketemu mereka. Maka dia pun bawa istrinya, wasara bi ahlihi, dia bawa istrinya. Dan dia berharap bahwasanya kejadian sudah dilupakan karena sudah 10 tahun. Maka dia jalan pelan-pelan sembunyi-sembunyi ingin pulang ke Mesir. Kata Allah, wasara bi ahli, dalam surat Al-Qasas. Di sini Allah mengatakan Nabi Musa berkata kepada istrinya. Ketika Nabi Musa berjalan, disebutkan oleh para tafsir, Nabi Musa orang yang sangat pecemburu. Ada rombongan selalu berangkat dari Madian ke Mesir, dari Madian ke Mesir, selalu ada rombongan. Tetapi Nabi Musa tidak ingin jalan sama mereka karena dia sangat pencemburu, dia tidak ingin istrinya dilihat oleh orang lain. Ini disebut dalam buku tafsir. Dia tidak ingin istrinya terang. Sehingga dia memilih jalan malam. Mereka jalan siang, dia jalan malam nyusul. Nanti ketemu pagi lagi. Nanti mereka berjalan, dia istirahat. Dia gantikan perjalanan di malam hari, siang istirahat. Seperti itu. Dia nyusul. Sampai suatu hari dia kehilangan jalan. Ketika itu malam musim dingin. Dan istrinya satu. Istrinya berapa? Satu. Karena dia menikah dengan salah satu dari 2 wanita dari anak orang soleh di Madian. Ya. Makanya calon mertuanya berkata, "Inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini." Aku ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari 2 putriku. Nabi Musa istrinya berapa?
Satu. Sama seperti antum, satu. Saya salah atau benar? Kadang benar, kadang salah ya. Baik. Nabi Musa jalan, kenapa saya sampaikan ini? Ada karena satu faedah. Saya bukan sekedar bercanda, tapi ada faedahnya. Nabi Musa berkata, qala Musa li ahlihi, dia berkata kepada istrinya, inni anastu nara, sungguhnya aku merasakan dari kejauhan aku melihat api. Seakan-akan istrinya enggak lihat. Maka dia tidak mengatakan ini ra'aitu nara, dia mengatakan aku anas itu ahsas itu aku merasa seakan-akan kejauhan ada api, sementara mereka kedinginan. Mereka kedinginan. Maka dia berkata, sa'atikum minha bi khabar. Sungguh aku akan datangkan bagi kalian kabar tentang api tersebut. Di sini sebagian ulama mengambil faedah, Nabi Musa berbicara dengan istrinya dengan dhamir kata ganti kedua jamak. Kata ganti kedua jamak yaitu kamu, kalian. Ya enggak? Kata kedua ganti jamak, orang kedua jamak maksudnya apa? Kalian. Antum kalau bahasa kita, antum. Kalau satu orang anta atau dipelesetin ente. Anta. Tapi kalau banyak orang antum. Ini menunjukkan Nabi Musa ketika berbicara dengan istri, pada istri cuma satu, dengan penuh penghormatan. Karena orang Arab ketika menjamakkan suatu yang tunggal dalam rangka untuk pengagungan. Seperti dalam Al-Quran Allah sering mengatakan inna, kami, padahal Allah cuma apa? Satu. Ini metode bahasa Arab. Di antaranya juga ketika berbicara dengan orang istri, meskipun istri satu, dibilang antum. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW baru pertama kali dapat wahyu, Nabi SAW turun ketakutan. Rasulullah berkata kepada Khadijah, istrinya cuma satu waktu itu, zammiluni, zammiluni. Pakai kata ganti kedua jamak. Hendaknya kalian menyeliputiku, kalian menyelimutiku. Dalam riwayat yang lain, subbu alayya bima'in barid. Intinya Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Khadijah dengan kata ganti orang kedua jamak sebagai bentuk penghormatan. Ini pelajaran bagi kita. Kalau bicara sama istri, ini buat kepentingan ibu-ibu ya. Kalau bicara sama istri dengan kata penghormatan. Jangan kita bicara merendahkan apa? Istri. Ingat bahwasanya surga kita atau kualitas kita di hadapan Allah tergantung dengan bagaimana sikap kita terhadap istri. Bukankah Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah suami yang terbaik. Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian di sisi Allah, yaitu surganya paling tinggi, adalah yang terbaik bagi istrinya. Oleh karena jika seorang ingin meraih keterbaikan al-khairiyah di hadapan Allah, maka dia berakhlak kepada istrinya. Di antaranya dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kepada istrinya. Lihat Musa alaihissalam. Kuatnya seperti apa Musa alaihissalam? Ada tutup sumur dari batu, tidak ada yang bisa angkat 10 orang kecuali 10 orang. Musa angkat sendiri. Luar biasa. Kalau orang lain menimba air pelan-pelan, dia nimba air cepat karena dia kuat sekali. Nabi Musa pukul orang, sekali pukul langsung tewas. Kita berkali-kali enggak tewas-tewas. Nabi Musa ada batu, dia pukul batu sampai 6 pukulan, ada bekas kapalan tangan Musa di batu. Kalau kita pukul batu, bekas batu di tangan kita. Maksudnya kuat luar biasa. Tapi ketika sama istri, lembutnya luar biasa. Harusnya demikian antum kalau di luar macan, di rumah kucing, jangan sebaliknya. Di luar kucing meong-meong, di rumah wow. Kebalik. Lihat Musa alaihissalam kuatnya seperti sama istrinya lembut sekali. Dia mengatakan saatikum, dia tenangkan istrinya. Maksudnya dia bilang istriku saya akan pergi sebentar. Tunggu sebentar, tidak lama-lama. Dia tenangkan istrinya karena dia akan tinggalkan istrinya. Mungkin tempat dilihat jauh, kalau istrinya dibawa capek, letih, kau tenang di sini, saya akan balik. Dia pakai bahasa untuk menenangkan apa? Istrinya. Saatikum minha bi khabarin, tentang kabar tentang api tersebut. Di sini ada dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan khabar maksudnya Musa ingin tahu jalan kita udah benar atau tidak, karena dengan api tersebut kita bisa melihat arah. Jadi khabar anit tariq, ini pendapat jumhur. Pendapat Tahir bin Ashur dalam tafsirnya maksudnya anil makan. Di situ tempat, siapa tahu ada orang di situ, kok ada api, mungkin bisa jamu kita, mungkin istirahat di rumahnya. Maka kau tunggu sebentar, dia tenangkan istrinya, saya akan ambil cari kabar dari api tersebut. Au atikum bisyihab, atau saya datangkan api. Kalau memang ternyata enggak ada tempat untuk singgah, ternyata saya juga kesesat jalan, tidak tahu jalan pulang, jalan pergi, ya sudah saya akan ambil suluh api.
Untuk nyalakan api di sini, la'allakum tastalun, agar kalian hangat. Agar kalian hangat. Para ulama ketika membahas ayat ini mereka mengatakan di antara sunnah para rasul adalah berkhidmat kepada istrinya. Berkhidmat kepada apa? Istrinya. Iya, kita ngalah sama istri, bantu istri. Ya. Dan di antara sunnah para rasul bersafar dengan istrinya. Nabi Musa safar dengan istrinya enggak? Makanya antum laki-laki kalau safar dengan istri, kalau ada laki-laki tidak suka safar dengan istri, bahaya. Senangnya jalan sendiri. Usahakan safar dengan istri agar kita lebih terjaga, kecuali kondisi tidak memungkinkan. Kalau bisa jalan safar istri, jalan dengan istri. Ya, Nabi Musa safar dengan istri. Rasulullah SAW kalau safar pasti bawa istri, karena istrinya banyak pakai undian. Kalau antum kan nggak usah pakai undian, udah tinggal jalan aja bawa istri. Sebagai bentuk penghormatan terhadap istri, teman berbicara, teman safar. Jadikan istri sebagai teman berbincang-bincang agar hidup itu nyaman, agar hidup itu bahagia. Jangan suami sibuk main HP, istri sibuk main HP. Suami nonton film India, istri nonton film Korea. Buyar rumah tangga. Buyar rumah tangga. Kita sengsara di dunia. Nonton maksiat. Kita istri itu kita nikmati teman terdekat, teman ngobrol, teman jalan. Baik. Falamma ja'aha nudiya an burika man finnar. Ketika Nabi Musa sampai berjalan ke situ, tiba-tiba dia melihat api. Para ulama di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan, Musa datang ada pohon hijau, tapi ada apinya. Nabi Musa menyangka itu api, ternyata cahaya. Tapi pohonnya enggak kebakar. Pohonnya enggak kebakar. Karena itu memang bukan api, ternyata dia apa? Cahaya yang Allah berikan di situ. Dia mendekat. Tiba-tiba ada suara nudiya, diserukan. Maksudnya Allah berbicara. Ya, yang benar, berarti Nabi Musa mendengar pembicaraan Allah. Allah berbicara, Nabi Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Karena Al-Quran mengatakan nudiya nada idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas, itu ketika Rabbnya menyerunya. Tidak seperti pendapat orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara, hanya memahamkan. Kata mereka Allah bicara tanpa suara, tanpa bahasa. Allah hanya memahamkan kepada Nabi Musa. Kalau memaham tidak perlu kata kalimat seruan, paham? Kata ketika Allah menggunakan bahasa, ketika Allah menyeru, menyeru berarti ada suara yang didengar. Kalau sekedar memahamkan, tidak ada kata seruan. Seruan itu menunjukkan ada yang didengar. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan suara yang tentu berbeda dengan suara makhluk, dan didengar oleh Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, didengar oleh Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Terserah Allah, karena Allah Maha berbicara. Adapun Asy'ariyah mengatakan Allah seperti orang bisu, tidak ada lafal-lafal yang dikeluarkan. Kemudian Nabi Musa menerjemahkan, memahami, menerjemahkan. Itu tidak benar. Sehingga kata mereka Al-Quran ini bukan firman Allah. Kata orang Asy'ariyah, Al-Quran bukan firman Allah. Al-Quran ini hanyalah ibarat ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Karena bahasa Allah tidak ada hurufnya, tidak ada apa? Suaranya. Yang benar Al-Quran firman siapa? Allah. Makanya Allah tantang untuk mendatangkan semisalnya. Ini Al-Quran bukan karangan Muhammad, bukan karangan Jibril. Ini firman Rabbul Alamin. Makanya mukjizatnya pada Al-Qurannya, pada lafalnya. Kalau Musa cuma mendengar, memahami, Muhammad mendengar atau memahami kemudian mengungkapkan, maka ini bukan firman Allah. Intinya ini sekedar saya singgung sedikit. Allah mengatakan nudiya, maka diserukan kepada Nabi Musa, anburi kaman finnar, diberkahi yang ada di api tersebut. Siapa yang dimaksud yang ada di api tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara pendapat adalah yang dimaksud adalah malaikat yang ada di cahaya tersebut, wa man haulaha, dan di sekitarnya termasuk adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah berkahi tempat tersebut, dan Allah berkahi cahaya tersebut, dan Allah berkahi zat yang ada di cahaya tersebut. Karena keberkahan terkadang terkait dengan tempat, terkadang terkait dengan zat. Terkait dengan apa? Zat. Tempatnya diberkahi, ya, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang suci, yaitu namanya Tuwa. Ada yang mengatakan tempatnya di Sinai yang ada di Mesir. Intinya ini untuk menenangkan Nabi Musa, bahwasanya kau datang di sini kau diberkahi wahai Musa. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Subhana maksudnya maha suci Allah dari segala kekurangan yang dituduhkan kepada Allah, seperti
menganggap Allah punya anak, subhanah. Ya, seperti Allah mengatakan, maka lillahi ayattakhidha min waladin subhanah. Tidak pantas bagi Allah untuk punya anak, subhanah, maha suci Allah. Demikian juga maha suci Allah itu maksudnya kalau kita berzikir kita ngerti apa maksudnya apa? Subhanallah, subhanallah. Itu maha suci Allah dari segala kekurangan. Ya. Seperti maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan, menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah sunan, menyembah malaikat, menyembah pohon, semuanya syirik. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Harusnya yang disembah hanya Allah. Kenapa? Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit yang berlipat-lipat, yang bersusun-susun, yang begitu luasnya dilipat dengan tangan kanan Allah. Itulah yang berhak disembah. Bukan makhluk yang tidak bisa apa-apa, yang lapar, yang haus, yang ketakutan, yang mati, jangan disembah. Yang disembah adalah zat yang maha hidup, yang ketika hari kiamat bumi dalam genggamannya, yang melipat langit. Katoyi sijili lil kutub, seperti melipat lembaran-lembaran buku. Mudah bagi Allah. Itu yang berhak disembah. Setelah itu Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah atas apa yang mereka syirikkan, sekutukan. Jadi kalau kita baca subhanallah, kita ngerti maknanya. Ya. Di sini Allah mengatakan subhanallah rabbil alamin, maha suci Allah penguasa alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta. Rububiyah, makna Rabb, kembali kepada tiga makna, yang mencipta dari tidak ada menjadi ada, yang menguasai dan yang mengatur. Itu makna Rabb. Makna apa? Rabb. Makanya kalau kita berdoa kita sering mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, dan para nabi kalau berdoa Rabbana Rabbana Rabbi, maksudnya wahai sang penciptaku, wahai yang menguasai diriku, wahai yang mengatur diriku, yang mengatur rizkiku, yang mengatur masa depanku. Ya Rabb, itu maknanya. Kalau kita berdoa kita hadirkan makna ini, ya Rabb. Sudah ada yang khusyuk mulai belum jam 8, sebentar lagi. Kemudian Allah berkata, ya Musa, ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Aziz maksudnya Dzul Izzah, yang memiliki keperkasaan. Al-Aziz maknanya tiga. Yang pertama Dzul Qahar, yaitu yang berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan keputusannya, dia kerjakan apa yang dia mau, ya. Namanya Dzul Izzah, ya. Kemudian itu Izzatul Qahar. Kemudian Izzatul Qadar, yaitu Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, yang tinggi. Yang ketiga Dzul Imtina, Izzatul Imtina, yaitu tidak ada yang bisa ngotak-ngatik menghalangi Allah, enggak bisa. Tidak ada yang bisa mengganggu Allah, enggak ada. Itu namanya Aziz, Aziz. Intinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, hanya Dia, karena Dia Al-Aziz. Al-Aziz, yang tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa mengganggunya, dan sifatnya maha tinggi. Makanya ketika Allah membinasakan kaum Samud, kata Allah, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Maka Allah binasakan mereka kaum Samud, kemudian Allah berkata wa la yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut dengan dampak dari itu semua. Allah tidak ada yang takut, Allah habisi, tidak perlu. Kalau manusia mau mukul itu takut, nanti ada backingannya, repot. Mau jujur takut. Manusia begitu. Mereka manusia tidak aziz, takut diganggu. Manusia yang tidak takut diganggu Allah Subhanahu wa taala, maka Dia yang berhak untuk disembah. Izzatul Imtina namanya. Izzatul Qahar, yaitu apa yang Dia mau lakukan yang terjadi. Dan ini hanya berlaku pada Allah. Makanya Allah mengatakan innani anallah, aku adalah Allah, itu yang berhak disembah cuma aku. Kenapa? Karena aku Al-Aziz Al-Hakim, yang maha bijak, yang maha bijak. Digabungkannya Al-Aziz Al-Hakim karena ada orang, kalau manusia ada yang kuat tapi tidak bijak, ada yang bijak tapi enggak kuat. Allah kuat dan bijak. Ada orang gitu enggak? Kuat, hebat tapi ngelantur, ngawur. Ada orang bijak tapi enggak punya kekuatan, bijak doang, ngomong doang, enggak bisa eksekusi, kekuatannya tidak ada. Adapun Allah menggabungkan izzah dengan hikmah. Tapi kita lanjutkan.
Ketika ketemu Nabi Musa, Allah berkata, wa alqi asak, lemparkanlah tongkatmu. Dalam surat yang lain Allah bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa, apa di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa cerita, tilka asa, hiya asaya atau apa asaya atawaku alaiha usyabiha ala ghanami wa fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku buat aku bertelekan untuk cari rumput, makanan, tanaman buat kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kepentingan-kepentingan lain dengan tongkatku ini. Allah berkata, alqiha ya Musa, lemparkan. Lemparkan ya Musa. Jadi Allah muqaddimah dulu, ngobrol dulu, wahai Musa itu apa, ini apa. Karena Allah ingin bikin mukjizat dengan tongkatnya. Apa itu Musa? Tongkat. Benar tongkat? Iya. Buat apa? Buat ini. Nah, ini teman lama aku, maksudnya Musa ini selalu aku bawa. Coba lempar, tiba-tiba jadi ular. Bukan tongkat yang lain, ini tongkatmu. Sebenarnya mengatakan kalau kita dakwah itu kasih muqaddimah. Jangan langsung sungguhnya kalau mati masuk neraka atau surga. Ya pelan-pelan dulu. Kau kerja di mana, muqaddimah dulu. Nabi Musa ketika ditanya tentang tongkat, dia semangat cerita karena dia sering bawa tongkat tukang kebun sama tukang gembala kambing. Maka dia cerita. Taib, Allah mengatakan alqiha ya wa alqi asak, lemparkanlah tongkatmu. Falamma ra'aha, Nabi Musa lempar, falamma ra'aha tatkala Nabi Musa lihat, tahtazzu ka'annaha jannu wala mudbiran wala yu'aqib. Tiba-tiba tongkatnya bergerak seperti ular yang lincah. Jan itu ular yang lincah. Dalam ayat yang lain, fa idza hiya thu'banun mubin. Tiba-tiba tongkat tersebut menjadi ular yang besar. Thu'ban itu ular besar. Dalam ayat ini Allah mengatakan ka'annaha, seakan-akan jan, yaitu ular yang lincah. Sehingga para ulama mengatakan ular ini besar tapi lincah kayak ular kecil. Ular kan kalau ular gemuk kan pelan-pelan harusnya. Ini ular gede tapi lincah. Jadi digabungkan dalam ayat thu'banun mubin, dalam ayat yang lainnya ka'annaha jan, seakan-akan dia ular yang kecil yang lincah padahal dia besar. Ketika Musa melihat ular gede lincah, wala mudbiran, maka dia langsung jadi lempar ini misalnya. Dia langsung enggak mundur, tapi langsung balik kabur, paham? Bukan mundur. Kalau kan ragu-ragu kan mundur gini. Musa enggak langsung balik belakang, langsung apa? Kabur. Makanya Allah mengatakan akbil, balik lagi Musa balik. Saking takutnya ya, kaget lihat ular segede itu, padahal Musa kuatnya kayak apa? Mungkin harusnya dia bisa tinju tuh ular, tapi dia takut gede banget. Maka dia bukan cuma mundur belakang, kohkoroh enggak, balik cerit kabur. Kata Allah akbil, balik belakang. Jangan takut. Ya Musa, la takhaf, inni la yakhafu ladayal mursalun. Wahai Musa, jangan takut. Tidak ada rasul yang takut di sisiku. Balik. Illa man dzalama thumma baddala husnan, kecuali yang berbuat dosa, itu yang takut. Kalau enggak dosa enggak usah takut, kata Allah. Makanya Allah mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku takut jika aku bermaksiat dengan adab yang pedih pada hari kiamat. Kalau enggak zalim, enggak dosa, ngapain takut? Ada yang mengatakan sebagian ulama, Musa ketika itu takut, dia ingat kesalahannya. Dia pernah mukul orang. Seakan-akan saya tidak pantas jadi seorang rasul. Tidak pantas jadi utusan Allah, dengan tawadhu'nya. Dia ingat. Maka Allah ingatkan, kata Allah, illa man dzalama, jangan takut, illa man dzalama, kecuali yang berbuat dosa, thumma baddala husnan ba'da su', kemudian dia bertobat dan melakukan kebaikan. Fa inni ghafurur rahim, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dosa tidak bertobat takut, tapi engkau kan sudah bertobat. Aku setelah mengampuni dosamu, kemarilah, enggak usah takut. Ini apa namanya, mukjizat yang pertama dari Musa. Setelah itu, jadi kita tahu kalau orang yang zalim dia memang takut. Tapi kalau zalim sudah bertobat, enggak usah takut, karena Allah Maha Pengampun. Siapa sih di antara kita tidak berbuat zalim? Siapa dia tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang penting bertobat, ya. Wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dalam surat Thaha kata Allah, sungguhnya aku ini Maha Pengampun kepada siapa? Liman taba, yang bertobat, wa amana, yang beriman, wa amila salihan, beramal saleh, tsumma ihtada, kemudian istiqomah. Aku mengampuni orang seperti itu. Makanya kalau hijrah istiqomah, ya. Hijrah istiqomah.
Karena Allah mengampuni orang yang istiqamah. Kemudian Allah suruh yang kedua, mukjizat kedua, wa adkhil yadaka fi jaybika takhruju baydha'a min ghairi su'. Masukkan tanganmu fi jayb. Jayb itu di sini, jayb baju, di sini ada jadi ada lubang di sini, maksudnya masukin begini. Masukin atau begini. Itu dalam jayb. Ini namanya jayb. Yaitu lubang bukaan setelah leher. Namanya apa? Jayb. Jadi masukkan tanganmu fi jaybika takhruj baydha'a, maka akan keluar putih bercahaya min ghairi su'. Tiba-tiba ada nurani, ada cahaya, namun bukan karena sakit, bukan karena penyakit baros atau penyakit apa kayak enggak, tapi jadi menunjukkan Nabi Musa tuh orangnya tubuhnya tidak putih, kulit orang Bani Israel itu coklat. Makanya kalau begitu menyala putih bukan karena kau sakit, tapi karena memang itu mukjizat, ada cahaya. Ketika itu Thomas Alva Edison belum lahir, tapi sudah ada cahaya. Fitis ayatin ila fir'auna wa qaumihi. Kau akan bawa 9 mukjizat kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Jadi Allah menugaskan Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Padahal Musa adalah buronannya Fir'aun. Makanya Musa ketakutan. Maka Allah kasih bekal mukjizat. Kata Allah 9 mukjizat nanti saya kasih. Temui Fir'aun. Walaqad ataina Musa 9 ayatin. Sungguh kami telah berikan kepada Musa 9 ayat. 9 ayat ini apa saja? Para ulama sepakat 5 yang disebut dalam surat Al-A'raf. Karena kalau kita hitung mukjizat Nabi Musa lebih daripada 9. 5, farsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi wad dama ayatin mufassalat. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, kami kirimkan kepada mereka tanda-tanda, yaitu pertama banjir besar, tufan, yaitu banjir menghabisi tumbuhan mereka, Bani Israel, orang Mesir, Egypt, kebun-kebun mereka rusak. Yang kedua, al-jarad, yaitu belalang banyak menghabisi kebun-kebun mereka. Yang ketiga, kutu banyak di tempat tidur mereka, gigit mereka banyak enggak wajar. Wad dhafadi, yang keempat, kodok di mana-mana. Kalau mereka buka mulut, kodok masuk. Sehingga mereka jadi kodok banyak. Yang terakhir darah. Semua sumur mereka isinya darah. Sungai yang mereka mau ambil air isinya apa? Darah. Kecuali sumurnya Bani Israel. Karena Bani Israel punya kampung sendiri. Ini 5. Ini sepakat, inilah termasuk 5. Yang 4 khilaf. Apa sih 4 mukjizat yang lain? Maka ada yang mengatakan karena mukjizat banyak. Ada yang mengatakan 4 itu maksudnya ular. Tongkat jadi apa? Ular. 1. Yang kedua tangan. Keluar apa? Lampu. Yang ketiga, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati. Sungguh kami telah menghukum keluar Fir'aun dan pengikutnya dengan musim kemarau. Ini ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, berkurangnya tumbuhan. Ini ada yang mendapat begini. Ada yang mengatakan maksudnya yang keempat adalah lautan ketika dipukul terbelah. Ada lagi yang mengatakan di antara mukjizat, yang 4 ini mereka khilaf. Karena mukjizat Nabi Musa banyak, di antaranya wa dhallalna alaikumul ghamama, ketika mereka Bani Israel keluar ada awan yang menaungi. Wa nazzalna alaikumul manna wassalwa, kami turunkan makanan langsung dari langit, manna dan salwa, tidak usah dimasak, langsung makan, lezat. Ini juga di antara mukjizat Nabi Musa, pukul batunya keluar 12 keran. 12 keran. Di tengah padang pasir keluar 12 keran. Sehingga mereka kemana-mana mereka bawa batu. Kalau mau butuh air, plung, keluar 12 keran. Karena mereka 12 suku. Yang benar, mukjizat ini, yang dimaksud dengan 9 adalah mukjizat yang dilihat oleh Fir'aun dan pengikutnya. Adapun tadi batu dipukul itu setelah Bani Israel keluar dari Mesir. Ghamamah yang menaungi mereka, awan itu juga setelah mereka keluar dari apa? Mesir. Manna wa salwa juga setelah mereka keluar dari Mesir. Yang dimaksud dengan 9 mukjizat adalah yang dilihat oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di antara yang dilihat selain 5 tadi adalah ular, tongkat jadi apa? Ular. Ular memakan tongkat-tongkat ular-ular kecil. Tangan keluar apa? Cahaya. Kemudian laut dipukul terbelah. Kan mereka lihat kan? Terbelah. Ini di antara mukjizat yang kemudian tadi musim kemarau. Ini yang dilihat oleh Firaun dan bala tentaranya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada Nabi Musa, maksudnya latihan dulu, briefing dulu, lempar jadi apa? Ular. Ambil lagi jadi tongkat lagi. Karena kalau tidak di briefing, nanti Musa kaget. Kalau ketemu Firaun, mana mukjizatmu ini? Terus dia kabur kan? Kabur lu ya. Tapi makanya briefing dulu. Nanti kalau kok kan kaget. Jadi latihan dulu, sudah pede baru ketemu siapa? Firaun. Ya namanya semua butuh persiapan. Nabi saja butuh persiapan, apalagi kita. Semuanya butuh persiapan. Jangan asal jalan, enggak. Butuh persiapan, perlu briefing dan yang lainnya. Innahum kanu qauman fasikin, sungguhnya mereka kaum yang fasik. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Ketika telah datang kepada mereka mukjizat dari kami, dengan gampangnya mereka mengatakan sihir yang nyata. Jadi gampang untuk matahin Firaun, pinter banget. Untuk matahin Musa, oh ini jagoan sihir memang. Jadi tidak jadi mukjizat. Jadinya apa? Sihir, selesai. Dia memendohi kaumnya, oh iya benar sihir ya. Memang jago sihir. Ketika Musa menang duel dengan penyihirnya yang lain, kata Firaun, ini gurunya memang sudah sepakat sebelumnya kesini. Jadi Firaun tuh pinter banget. Langsung ngeles yang canggih. Dasar Firaun. Baik. Wajahadu biha, dan mereka menolak kebenaran mukjizat tersebut. Juhud yaitu menolak setelah memahami. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu ini bahwa ini adalah mukjizat. Tapi kata Allah, wajahadu biha. Padahal wastaiqanatha anfusuhum, padahal mereka sangat yakin. Allah tidak mengatakan wa aiqanatha anfusuhum, tapi Allah menggunakan fiil ada sinnya, wastaiqanatha. Wazan istaf'ala lebih kuat dari wazan af'ala. Itu benar-benar mereka meyakini kebenaran Musa. Makanya Musa bilang sama Firaun, laqad alimta ma anzalaha illa rabbus samawati wal ardi basaira. Wahai Firaun, sungguh kau tahu tidak ada yang menurunkan mukjizat ini semua kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Firaun sudah tahu dan Musa tahu, Firaun tahu. Cuma dia zulman wa uluwa, karena zalim dan sombong makanya mereka menolak. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka dianjurkan kita baca cerita tentang umat-umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Demikianlah paragraf kedua sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan paragraf berikutnya tentang kisah Nabi Sulaiman, dan alhamdulillah jam 8 ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Mungkin tidak ada pertanyaan. Ini jadi jam 9 nanti gimana? Kelamaan ya.